Di sebuah desa terpencil di Jambi, hidup seorang wanita tua bernama Mak Siti. Tubuhnya sudah mulai bungkuk, kulitnya keriput, tapi semangatnya tak pernah padam demi satu alasan. Anak semata wayangnya Randu. Ia membesarkan Randu tanpa suami, tanpa kemewahan, hanya berbekal cinta dan keringat. Setiap pagi, Mak Siti masuk ke hutan, memetik daun, mencari rempah dan hasil alam, lalu menjualnya ke pasar kecil. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan buku sekolah Randu. Randu adalah anak yang cerdas. Ia tak hanya pintar di sekolah, tapi juga pandai bergaul. Ia selalu jadi kebanggaan ibunya. Namun, di balik senyumannya, tumbuh ambisi besar, meninggalkan desa dan hidup di kota. Ia muak melihat kemiskinan. Ia ingin lebih. Melihat semangat anaknya, Mak Siti rela menjual anting terakhir peninggalan suaminya untuk membiayai Randu merantau ke kota. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Nak, ibu memang gak bisa ngasih banyak, tapi doaku tak pernah putus. Jadilah orang baik dan jangan pernah lupakan ibumu ini." Randu mencium tangan Mak Siti, tapi dalam hati ia mulai merasa malu. Malu pada rumah reyotnya, malu pada ibunya yang bau tanah, yang bajunya penuh tambalan. Sejak hari itu, rasa cinta dalam hatinya mulai digantikan oleh rasa gengsi. Randu tiba di kota dengan tekad membara. Ia bekerja serabutan menjadi buruh bangunan, ojek, hingga akhirnya berkenalan dengan dunia bisnis. Sedikit demi sedikit, ia naik tangga kesuksesan. Dari tinggal di kamar kos sempit, ia akhirnya bisa menyewa apartemen. Dari sepeda motor, ia punya mobil. Dari pakaian lusuh, kini jas mewah membalut tubuhnya. Tak butuh waktu lama, Randu berubah menjadi pria metropolis yang penuh gaya. Namun, kesuksesan itu membuatnya semakin menjauh dari asal-usulnya. Saat teman-temannya bertanya tentang orang tuanya, Randu menjawab, "Ibuku sudah meninggal. Aku dibesarkan oleh keluargaku angkat di Jawa." Seketika ia menghapus jejak Mak Siti dari hidupnya. Bahkan ketika ia bertemu Nadina, gadis cantik anak pengusaha kaya, ia tetap mempertahankan kebohongannya. Ia bilang ayahnya mantan pejabat dan ibunya seorang guru besar. Ia takut martabatnya jatuh kalau Nadina tahu bahwa ibunya hanyalah wanita tua penjual rempah dari desa. Semakin tinggi ia terbang, semakin kabur wajah ibunya dalam ingatannya. Ia tak pernah menelpon, apalagi mengirim uang. Ia pura-pura sibuk, pura-pura lupa. Padahal di desa, Mak Siti setiap malam masih menyalakan lampu minyak, menatap pintu, berharap anaknya pulang membawa cerita indah. Tapi ternyata anak yang ia besarkan dengan peluh kini menanam malu pada akar hidupnya sendiri. Waktu terus berlalu. Di desa, Mak Siti tetap hidup sederhana, tapi di dalam hatinya rindu pada Randu tak pernah padam. Setiap malam ia memandang bintang dan berbisik, "Nak, apa kamu sehat di sana? Apa kamu masih ingat ibumu?" Suatu hari seorang tetangga pulang dari kota membawa kabar mengejutkan. Mak Siti, ananda Randu, sudah jadi orang kaya. Dia punya perusahaan, mobil besar, rumahnya tinggi. Mak Siti tak mampu menyembunyikan air matanya. Bukan karena kecewa, tapi haru. "Anakku berhasil, alhamdulillah." Sejak saat itu, hatinya ingin sekali melihat Randu. Ia ingin memeluknya, menyentuh wajah yang dulu ia timang dan berkata, "Ibu bangga padamu, Nak." Meski tubuhnya lemah dan usianya renta, ia tetap nekat pergi. Dengan pakaian sederhana dan sandal usang, ia naik bus dari desa ke kota. Perjalanan itu memakan waktu 2 hari. Di setiap halte ia bertanya, "Nak, tahu Randu, pengusaha itu? Dia anak saya." Tapi semua orang menatapnya heran, seolah tak percaya wanita renta itu adalah ibu dari pria sukses. Akhirnya ia tiba di depan kantor Randu. Matanya menatap bangunan megah itu, lalu melihat pria gagah turun dari mobil. Itu Randu, anaknya. Mak Siti memanggil lirih, "Randu, ini ibu, Nak. Ibu datang dari jauh untuk melihatmu." Namun Randu menoleh dengan wajah kaget, lalu berubah menjadi dingin. "Maaf, saya tidak kenal Anda." Di hadapan kekasihnya, rekan kerjanya, dan semua yang menyaksikan,
Randu berpura-pura bahwa wanita itu bukan siapa-siapa. Mak Siti tak percaya pada apa yang ia dengar. Kakinya gemetar, tapi ia tetap berlutut dan menggenggam kaki Randu. "Nah, ini aku, ibumu, lihat wajahku baik-baik." Tapi Randu menarik kakinya dengan kasar dan berteriak, "Saya bilang pergi, jangan ganggu hidup saya." Orang-orang hanya menonton. Tak ada yang membantu wanita tua yang kini bersungkur di trotoar. Bajunya basah, tubuhnya lemas. Nadina menatap sini selalu berkata, "Dia gila ya, masih ngaku-ngaku ibu kamu." Dengan mata berlinang, Mak Siti berdiri perlahan. Hatinya hancur, bukan karena dipermalukan, tapi karena anak yang ia lahirkan telah memutuskan tali kasih itu sendiri. Langit mendung, hujan turun deras. Mak Siti berjalan tanpa arah. Tubuhnya gemetar, kepalanya pusing. Ia mencari tempat berteduh di sebuah emperan toko. Malam itu ia tak tidur. Ia hanya menatap langit yang gelap dan berkata lirih, "Ya Allah, aku hanya ingin melihat anakku. Tapi jika ia tak lagi menganggapku ibunya, aku ikhlas. Tapi Engkau tahu hatiku. Tuhan, jika ada keadilan-Mu untuk anak yang durhaka, maka biarlah Engkau sendiri yang membalasnya." Langit bergemuruh, petir menyambar, angin berdesis kencang. Malam itu dunia seperti mengerti bahwa ada hati ibu yang patah karena cinta yang dihianati. Dan saat fajar mulai menyingsing, Mak Siti tak kembali. Ia menghilang tanpa jejak. Tapi sejak hari itu, hidup Randu tak pernah lagi sama. Malam selepas peristiwa itu, Randu pulang ke apartemennya. Namun untuk pertama kalinya, tidurnya tak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan ibunya, wanita tua dengan mata penuh luka itu muncul. "Nah, ini ibu." Suara itu terus terngiang. Ia mencoba mengusirnya dengan musik, minuman, dan bahkan obat tidur. Tapi hati yang bersalah tak bisa diredam oleh dunia. Tengah malam, Randu terbangun. Tubuhnya panas dingin. Ia berkeringat hebat. Matanya membelek dan dadanya sesak. Ia berjalan ke cermin, ingin membasuh muka. Tapi saat menatap bayangannya, ia terkaget. Kulit wajahnya mulai berubah, kasar dan berbisik. Warna matanya menguning, dan lidahnya mulai terasa aneh bercabang. "Apa yang terjadi padaku?" jeritnya panik. Tapi tak ada yang bisa menjawab. Ia pergi ke dokter, ke ahli kulit, bahkan ke spiritualis. Tapi tak seorang pun mampu menjelaskan gejala aneh itu. Hari demi hari, wajah Randu perlahan berubah menyerupai ular. Kepala manusia, tapi dengan sisik dan mata berlotot tajam. Lidahnya terbelah seperti reptil. Semua orang melihatnya lari ketakutan. Bahkan Nadina meninggalkannya dengan jijik. "Kamu monster, jangan pernah menghubungi aku lagi." Randu akhirnya diusir dari semua tempat. Reputasinya hancur. Perusahaannya bangkrut. Ia bersembunyi di hutan, tempat asalnya dulu, tapi bukan lagi sebagai anak desa, melainkan sebagai makhluk asing, setengah manusia, setengah ular. Di balik pohon dan semak belukar, Randu menangis. Bukan hanya karena kesakitannya, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasakan pedihnya kehilangan cinta yang tulus. Dan semuanya karena satu dosa yang tak bisa ia tarik kembali, durhaka kepada ibunya sendiri. Kini Randu hidup di tengah hutan, jauh dari manusia. Ia bersembunyi, tak lagi punya rumah, keluarga, apalagi nama baik. Kepalanya sepenuhnya berubah menjadi kepala ular. Meski tubuhnya masih seperti manusia, ia tak bisa bicara lagi dengan lidah normal, tak bisa menatap dengan mata manusia. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah rupa, melainkan kesepian yang merobek hatinya. Setiap malam ia berdoa, berharap bisa memutar waktu. "Ibu, maafkan aku hanya ingin memelukmu sekali lagi." Tapi doa-doa kini menggantung di udara, tak terjawab. Hutan hanya memantulkan suara seraknya kembali pada diri sendiri. Tapi alam menyimpan rahasia. Dari cerita ini kita belajar bahwa harta, jabatan, dan penampilan tak pernah bisa menggantikan doa dan cinta ibu. Jangan tunggu waktu untuk kembali padanya. Jangan tunggu penyesalan menyelimuti hati, karena cinta ibu adalah berkah paling besar yang bisa hilang dalam sekejap jika kita menyia-nyiakan.
Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.